Kakak, Om, Tante, Opa, Oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Selamat malam semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pase. Dan pada hari ini, sebelum kita lanjutkan tadarus Alkitab kita, malam hari ini kita akan membaca surat Paulus yang pertama, pasal yang keempat kepada Timotius, atau biasanya sering kita pakai 1 Timotius pasal yang keempat, begitu ya saudara ya. Dan sebelum kita membaca dan membahasnya, saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, kami boleh ada dalam keadaan yang sehat semuanya karena anugerah Tuhan. Dan malam hari ini kami akan melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Tepatnya kami akan membahas atau membaca surat Paulus yang pertama, pasal yang keempat kepada Timotius. Tuhan bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Kami siap diberkati-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Dan kekasih Tuhan, siapkan Alkitab kita ya. Kita coba di malam hari ini dengan pelan ya. Kebetulan juga ayatnya tidak terlalu panjang, hanya 16 ayat ya. Kalau tidak salah ya 16 ayat, saya sudah membahasnya, membacanya, mendalaminya kemarin. Dan kita coba baca ya saudara ya. Kita baca ayat 1 dan seterusnya, dan percaya ada berkat Tuhan yang didapatkan oleh kita ketika kita belajar Alkitab, mendalami Alkitab.
terutama sih yang saya yakini iman. Ya, iman itu bukan berarti ketika kita butuh sesuatu kita beriman kita dapat. Ya, itu definisi iman yang ada di banyak otak orang-orang Kristen. Tapi bagi saya iman itu sesuatu yang muncul bukan saja terekspresi lewat kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan, tapi juga menunjukkan ekspresi bagaimana kita bersikap terhadap apapun juga di dunia ini. Ya, sesuatu yang kita ekspresikan itu dasarnya apa? Kepada Yesus, ya, dasarnya percaya kepada Dia, itulah iman. Dalam situasi senang, suka, bermasalah, berkelimpahan, di depan jalan buntu, di depan jalan tol, dalam situasi hidup apapun, kelihatan orang beriman tuh kalau disebut langkah kakinya itu selalu mantap, ya. Langkah kakinya tidak pernah dimajukan atau kakinya nggak pernah dilangkahkan itu dengan keraguan-raguan. Itulah seseorang yang beriman, ya. Saya di usia saya sekarang ini ya nggak tahu berapa lama lagi Tuhan sayangkan umur kepada saya, tapi saya berusaha terus beriman sehingga step by step yaitu saya mantep, ya. Saya setiap hari mensyukuri apa yang akan terjadi. Kayak malam hari ini sebentar nanti saya istirahat, besok pagi biasanya saya bangun pagi sangat yakin dengan apa yang terjadi hari ini. Nggak terlalu neko-neko, nggak terlalu berekspektasi tinggi, tapi saya menjalani dari hati, ya, sehingga ketika saya mau mengerjakan A atau diberi kesempatan melakukan A yang sudah terstruktur, terencana, ataupun yang on the spot, gitu ya, saya selalu berusaha untuk do the best di sana, gitu ya, saudara, ya. Saya berharap semua kita begitu, dan yang saya percayai kita bisa begitu kalau kita punya iman. Iman itu hanya didapatkan dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Acara seperti Tadarusan Alkitab ini adalah salah satu cara. Cara lainnya Bapak Ibu bisa baca Alkitab sendiri. Bapak Ibu bisa sharing, ngobrol, diskusi, ya, bicara, jadikan Alkitab sebagai bahan pembicaraan. Itu sudah kami contohkan ketika saya membuat program di hari Minggu yang namanya Bible Talk, ya, lewat channel YouTube ini juga, lewat Facebook juga. Saya berharap Bapak Ibu juga bisa mengikutinya, ya, karena di sana kita bukan cuma ngobrol-ngobrol tentang Alkitab saja, tapi juga sebenarnya berusaha untuk menginspirasi saudara supaya saudara tuh di rumahmu, di meja makanmu paling tidak, di dapurmu Bu paling tidak, di tempat kita istirahat makan siang Pak di kantor dengan rekan-rekan bisnis, itu bukan ngobrolin bisnis aja, tapi juga ngobrolin Alkitab, ya. Karena dari firman Tuhan, ya, itu kita akan mendapatkan juga hikmat, ya. Dan bukankah firman Tuhan berkata, bukankah Salomo orang paling berhikmat berkata bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Jadi takut akan Tuhan itu bisa kita capai, bisa kita raih, kita bisa berada di titik yang disebut Alkitab takut akan Tuhan. Ya mau nggak mau, saudara, itu dari Alkitab. Sebab bagaimana kita mengekspresikan rasa takut kita akan Tuhan, bagaimana kita bisa takut akan Tuhan kalau kita nggak tahu apa how to-nya atau bagaimananya, ya. Dan bagaimananya itu ya bukan saja takut akan Tuhan, ya, tapi dalam bagaimananya kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang percaya itu ya adanya di Alkitab. Bukan dari khotbah pendeta, bisa saja sih, tapi khotbah pendeta itu juga didasari mestinya dari Alkitab, ya. Jadi ya rohnya, ruahnya itu di Alkitab kita, ya. Bukan dari yang lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu, yuk kita mempelajari Alkitab dengan sungguh pada malam hari ini, ya. Demikian ya saudara, ya. Dan sebelum kita mempersiapkan itu semuanya, kita siapkan Alkitab kita. Kita sudah doa, kita mau ngebahas 1 Timotius pasal yang keempat pada malam hari ini. Siapkan Alkitab saudara, ya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh
sudah ada bantuan di sebelah kanan layar saudara ya. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat, maafkan saya, kepada Timotius ya. Ya, perikopnya tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Kita coba baca ya saudara ya, ayat 4, pasal 4, ayat 1 dan seterusnya ya. Kita baca bersama-sama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya, coba perhatikan kembali ayat-ayat ini, saudara ya, bahwa Paulus mengatakan, ya, Paulus mengatakan bahwa kepada Timotius dalam hal ini bahwa roh di sini tentu Roh Kudus ya, sudah mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian setelah dia nulis surat ini dalam konteks aslinya ya, dan hari ini berarti kepada kita hari ini dan kemudian ya, itu akan ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Murtad ini ya, sekarang ini definisi murtad itu sudah agak gimana gitu ya saudara ya, dengan definisi ya sudah tidak menjadi seorang Kristen kembali gitu ya. Murtad itu begitu. Padahal kalau mau jujur ya, sebenarnya bagi saya definisi murtad itu ya memang mungkin agamanya masih Kristen saudara, tapi hidupnya tidak lagi berdasarkan kekristenan. Itu bagi saya sudah murtad. Jadi dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi bibirnya ngucapin Yesus itu ya hanya waktu-waktu tertentu aja, itu pun karena disorot orang. Ya, ketika ya kamu doa deh, ya kamu kan Kristen ya, maka dia nyebut nama Tuhan Yesus. Tapi ketika hari-hari biasa sehariannya dia ya, orang ini sama sekali tidak pernah misalnya ya berdoa tentang berdoa sekalipun tuh nggak pernah gitu. jadi kalau kayak gini kan berarti gimana ya saudara ya, iya kita akhirnya jadi, kalau saya ya jujur memahami ya, orang-orang seperti ini ya orang-orang yang ya sudah masuk kategori murtad gitu ya. Sebab murtad itu kan berarti tidak percaya kepada Tuhan. Nah, tidak percaya itu bukan gara-gara agama-agama berbeda. Iya, tadinya Kristen sekarang menjadi agama lain, itu kategori murtad ya. Berarti sudah keluar dari pemahaman, ya sudah tinggalkan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu memperhatikan misalnya banyak konteks di Alkitab kita, jadi ada orang-orang di Perjanjian Baru yang sebenarnya sih tidak dibilang murtad, dalam artian sebenarnya masih dianggap Kristen, cuma sudah mengajarkan hal yang sesat, hal yang berbeda. Dan itu kalau kita lihat konteks ceritanya ya ditulis sebagai kategori orang yang sudah murtad. Nah, dalam hal ini juga Paulus kembali kepada Timotius bahwa ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi ya dengan kemurtadannya, faktanya dia masih menyesatkan, menggunakan ajaran-ajaran yang dari setan itu. Nah, kepada siapa mereka mengajarnya? Ini kan pasti ya ke dalam komunitas Kristen. Jadi ada orang-orang tertentu saudara yang tampaknya melayani Tuhan ya, tapi sebenarnya sedang dipakai setan untuk menyesatkan banyak orang. Dan Paulus katakan kepada Timotius, hari-hari kemudian, kita yang membacanya hari ini di Desember pertengahan, kita sudah memasuki tanggal, kita lagi di belasan Desember ini ya. Sebentar kita akan masuk 20-an Desember, mendekati Natal tahun minggu depan saudara ya. Kita ini, kata Paulus, hari ini dan bahkan dalam menyambut Natal 2021 dan nantinya
akan ada orang-orang model seperti ini. Ya. Jadi jangan naif lah. Dia sedang bicara kepada Paulus, lagi bicara kepada Timotius, anak rohaninya. Mungkin usianya masih sangat muda, belia, ya. Tapi dia sudah mengembalakan dan nasihat dari orang tua rohani atau bapak rohani, yakni Paulus ini sangat dibutuhkan oleh Timotius. Ayat 3. Perhatikan baik kalimat 3, ayat 3 ini. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ya, jadi ini indikasinya berarti kan mereka mengajarkan sesuatu yang salah itu di mimbar. Ya. Kalau itu di luar mimbar atau di luar kekristenan, pasti Paulus tidak akan concernnya seperti ini. Jadi akan ada nanti hari-hari ke depan orang yang murtad. Murtad bukan tidak lagi percaya kepada Yesus. Mungkin mulutnya masih percaya kepada Yesus. Dianggap orang masih menjadi pendeta, ya, tapi hidupnya itu sama sekali nggak mencerminkan. Apa yang diajarkan lewat mulut lidahnya itu tidak mencerminkan iman Kristen yang sejati. So bayangkan tuh saudara, kalau ada pendeta ya ngajarin jangan makan ini, jangan makan itu, ya, nggak boleh kawin, nggak boleh nikah. Orang tuh harus seperti Yesus, misalnya seperti Paulus, harus hidup selibat, bla 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 bla. Ayat-ayatnya bisa ditampilkan. Ayat apapun di Alkitab, kalau ada orang niat jahat bisa ditafsirkan macam-macam, saudara. Duh, saya jadi ngomong agak keras ya. Ya, siapapun bisa memakai ayat Alkitab. Ayat Alkitab itu kan ditafsirkan oleh manusia. Dan manusia itu kalau pikirannya jahat, hatinya jahat, dikuasai setan yang cerdik pula gitu ya. Ya karena kan kita harus cerdik seperti ular, berarti kan ular itu ya cerdik. Kenapa setan pakai ular untuk menggoda Adam dan Hawa? Ya karena kecerdikan tadi ditambah dengan setan, maka sering saya mengatakan setan itu ya cerdik, sangat cerdik. Di tengah kecerdikan yang luar biasa itulah ya dia bisa mempengaruhi manusia yang memang sudah pikiran dan hatinya tidak percaya kepada Tuhan untuk menafsirkan Alkitab dengan semaunya sendiri. Dan bayangkan saudara, kalau saudara itu terlalu lugu dan menganggap pendetamu itu atau hamba Tuhan atau pastormu atau bishopmu atau siapapun sebutannya itu seolah-olah udah bener malaikat lah. Jadi kau telan mentah-mentah, kau percaya mentah-mentah, kau terima aja mentah-mentah pengajaran dari mimbar gerejamu atau orang-orang yang berada di sana itu. Wah kan berarti saudara gampang disesatkan. Makanya saya sedang merubah itu semua ya, sudah 7 tahun ini. Saya selalu mengatakan baca Alkitabmu ya. Jangan cuma semata dengerin khotbah saya, baca Alkitabmu. Nah, jadi kita coba belajar itu untuk memahaminya ya. Jadi kita diingatkan Paulus bahwa ada orang yang ya tadi perhatikan baik-baik, yang melarang ini, melarang itu pakai ayat-ayat ya. Nah, padahal sebenarnya ayat-ayat tersebut kalau ditafsirkan sesuai konteksnya ya tidak bicara soal melarang orang kawin, melarang orang makan makanan tertentu dan lain sebagainya. Ya. So hati-hati, ini hanya bagian kecil saja ya. Tapi ada banyak hal lain ya yang bahkan bersifat sangat prinsipal yang diajarkan oleh orang-orang semaunya sendiri. So kedekatan dengan Tuhan itu penting supaya kita punya roh yang bisa membedakan roh sekarang. Ayat yang keempat. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita lihat konteks ayat ini, itu kan bicara mengenai apapun juga ya. Makan makanan terutama ya. Ya. Satu pun tidak ada yang haram. Ini kan bicara mengenai apa yang dilarang oleh orang-orang tertentu sehingga mengajarkan kepada orang Kristen nggak boleh makan tertentu, makanan tertentu ini haram, ini yang haram, ini yang halal gitu ya. Dan Paulus ingin mengatakan nggak ada gitu makanan yang haram itu jika semuanya diterima dengan ucapan syukur. Jadi bukan lagi lahiriahnya, oh binatang A ini haram, binatang B ini halal. Bukan itunya. Di dalam perjanjian baru itu kalau kita baca Alkitab ya kita mesti udah sampai ke dalam intinya. Pada perjanjian lama orang Yahudi, orang Israel yang sudah diperbudak di Mesir 400 tahun, yang sudah dengan pola pikir Mesir, lahir di Mesir mereka, ya meskipun diajarkan
Allah mereka adalah Elohim Adonai, tapi mereka melihat orang Mesir berdoa kepada patung-patung, kepada sesembahan berhala dan lain sebagainya. Itu kenapa orang Israel ketika baru keluar, ketika Musa sudah naik ke Sinai, beberapa waktu lamanya nggak turun, mereka paksa Harun untuk buat lembu emas, karena itu yang di pikiran mereka, bahwa Tuhan itu bentuknya ya patung. Nggak bisa disalahin kalau mau jujur. Ya, karena memang pola pikir mereka seperti itu. Ratusan tahun mereka sudah dibentuk dengan pola pikir seperti itu di Mesir. Makanya Tuhan harus merubah mereka. Nah, ajaran Tuhan di Perjanjian Lama itu ya yang tampilan luar dulu. Nah, kamu supaya tampilan luar kamu itu umatku, kamu harus beda dengan umat-umat atau bangsa lain. Bangsa lain menyembah patung, aku tidak. Maka Tuhan bilang jangan buat patung apapun yang menyerupai apapun. Ya. Jangan menyembahnya sebab akulah Allah yang pencemburu. Nah, itu Tuhan deskripsikan hukum itu untuk bisa dilakukan secara harafiah. Sehingga terjadi pembedaan antara bangsa pilihan Tuhan yakni bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Tapi kalau kita melihat Perjanjian Baru, orang Israel yang sudah hidup ribuan tahun dengan Taurat itu ternyata lebih fokus pada tampilan luar semata, nggak mau lebih dalam lagi. Maka akhirnya muncullah orang-orang Farisi yang merasa kalau sudah kasih persembahan kepada Tuhan beres, yang kalau sudah mengajar orang ngerasa beres, yang kalau berdoa di tengah jalan di depan bait Allah sambil menengadahkan tangan, terus mengucapkan doa-doa yang kencang-kencang, mereka pikir oke. Nah, di Perjanjian Barulah Yesus dan para rasul itu mengajarkan lebih dalam lagi, bukan soal tampilan luarnya. Ya, Sabat itu memang harus dilakukan. Tapi kalau di Sabat itu, hari Sabat itu, ada orang yang lapar, masa kita nggak kasih dia makan? Ada di hari Sabat itu ada orang yang sakit, masa kita nggak akan bantu dia? Iya kan? Nah, intinya kan Sabat itu. Ketika murid-murid di hari Sabat, nggak usah murid-murid lah ya. Yesus lah melihat ada orang yang lumpuh di kolam Bethesda, itu hari Sabat, saudara. Dan orang ini berusaha untuk masuk ke kolam itu ketika kolam Siloam ya. Berusaha masuk ke kolam itu ketika kolam itu bergejolak karena ada malaikat yang masuk ke kolam itu. Dia selalu terlambat. Ya. Karena apa? Dia lumpuh. Ya. Orang yang cekatan yang langsung dengar ada bunyi ada riak langsung loncat, dia yang sembuh. Maka ketika bertemu Yesus bertanya kepada dia, apa yang mau aku lakukan padamu? Aku mau sembuh. Maka Yesus bilang, bangkitlah. Itu langsung diusik sama orang-orang Farisi, Saduki, orang-orang yang disebut imam-imam. Dia melanggar kekudusan hari Sabat karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, ini akhirnya Yesus mengajarkan, ya. Jadi bukan manusia, bukan bukan manusia untuk hari Sabat, tapi Sabat itu dibuat untuk manusia. Ya. Jadi kita ya tetap harus melakukan Sabat karena itu perintah Tuhan, ya. Tapi ya bukan gara-gara kita harus melakukan, akhirnya kita nggak peduli dengan yang lainnya. Justru Sabat itu diberikan untuk manusia. Supaya apa intinya? Inti Sabat kan supaya beristirahat. Ya. Jadi bukannya manusia ngelakuin apa-apa untuk Sabat. Enggak. Sabat itu dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Kebalik gitu. Nah, Tuhan mengajarkan hal itu. Ya. Jadi inti kekristenan itu kan dalamnya. Di Taurat orang memperkosa orang, merebut orang baru dianggap dosa. Ya, kalau dalam iman Kristen loh, bukan masalah memperkosanya. Kamu mungkin tidak memperkosa orang, kamu mungkin tidak berzina, kamu mungkin tidak hidupnya tidak having sex gitu, dalam artian melacurkan diri atau tidur sana dengan banyak perempuan, banyak laki-laki. Mungkin kau hidup ya tetap setia dengan pasangannya. Tapi kata Tuhan Yesus, tapi kalau kau melihat orang lain, perempuan lain, laki-laki lain yang bukan milikmu dan punya orang, dan kau mengingininya, maka kau sudah berzina dalam hati. Itu kan berarti kan ngomongin dalam hati. Kekristenan juga seperti itu, intinya tuh di hati. Bukan masalah makanan haram. Orang mungkin bisa tidak makan babi seumur hidupnya. Orang mungkin bisa tidak makan yang dilarang Tuhan, ya, darah dan lain sebagainya seumur hidupnya. Ya. Tapi kalau hatinya itu, ya meskipun tidak makan babi, tapi kotor, ya sering
berpikir negatif pada orang lain, curiga sama orang lain. Mulut lidahnya meskipun tidak sama sekali pernah masuk lemak babi yang enak itu sekalipun, tapi mengeluarkan kata-kata yang membuli orang, yang memfitnah orang, yang menggosipin orang, yang menebar dusta. Lah, bagaimana mulut ini bisa kudus? Masa gara-gara nggak makan babi tapi terus fitnah orang ini bibir jadi kudus gitu? Jadi Tuhan di dalam perjanjian baru tuh ingin mengajarkan intinya. Makanya saudara, ya, jangan jadi orang Kristen yang tampilan luarnya doang Kristen. Belajarlah lebih lagi, dan belajar untuk bisa merubah hati kita, bisa membentuk hati kita yang diinginkan Tuhan itu. Ya satu-satunya cara ya baca Alkitab, karena dengan membaca Alkitab kita tahu. Rasul Paulus tuh menghidupinya model begini, Petrus begini, Yohanes begini. Yesus mengajarkannya begini. Nah, dari semua referensi tadi yang kita dapatkan di Alkitab, itu yang kita serap dan coba kita ekspresikan. Nah, mungkin yang kita ekspresikan itu gaya saya, gaya saudara, gaya yang lain berbeda satu dengan lainnya. Tapi kita punya ruah, punya inti, punya roh yang sama. Ingin menafsirkan Alkitab yang kita sudah pelajari itu. Nah, kalau niatnya seperti ini, saudara, andai kata pun masih kilaf, masih kurang tepat, Tuhan pasti akan tolong dengan Roh Kudusnya kalau kita minta tolong Dia kan. Tapi paling tidak, saudara, kalau kita memulai hidup dengan seperti ini, ya kita udah benar gitu arahnya. Nah, jadi ya saudara, kita memahami kekristenan dengan sungguh. Makanan-makanan itu boleh dimakan, ya. Bukan itu yang membuat kita haram, ya. Tapi kalau diterima dengan ucapan syukur, kata ayat 5 tadi, semua dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Apa sih yang tidak bisa dikuduskan oleh firman Tuhan dan doa kita? Bukankah doa kita besar kuasanya? Bukan segalanya ini jadi karena firman Tuhan. Kan gitu, ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi itulah yang mestinya disuarakan oleh setiap kita. Iya, saya hamba Tuhan, saudara yang juga hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kan semua kita, orang percaya. Coba status kita, pekerjaan kita, saudara mungkin pengusaha, saudara mungkin direktur, saudara mungkin manajer, saudara mungkin pegawai negeri, pegawai swasta, saudara mungkin buruh pabrik. Saya, maafkan saya terus, tiba-tiba ada sengat masuk ke hidung. Saya tidak akan potong, biar aja natural. Ini suara burung saya juga lagi, burung saya lagi teriak-teriak. Belum yang di depan, ini masih di atas. Ya, tapi ya tadi saya ingin bikin program ini senatural mungkin gitu ya, supaya saudara juga akhirnya ya beranilah untuk membuat. Kan selama ini kita berpikir, saya pengen bikin status apa gitu di Facebook, ngerekam gitu, tapi ada distorsi suara lah yang nggak bagus lah, apalah. Jadi kita akhirnya menunda-nunda, ya. Terus mau beli barangnya harganya mahal, kita mikir panjang. Akhirnya nggak jalan tuh program atau rencana itu. Ya, saya nanti mungkin di Januari akan ada program yang dari mobil, saudara. Ya, karena banyak orang sekarang ini ya kehidupan sehari-harinya banyak di jalan, naik mobil. Kalau saudara hidup di Jakarta, mungkin kalau dihitung 24 jam sehari, ada 3-4 jam kita ada di mobil, bahkan mungkin lebih kalau saudara itu orang lapangan, mobilitasnya tinggi di lapangan. Ketemu orang mungkin cuma setengah jam, ya langsung deal. Ngobrol dengan rekan bisnis di sambil makan siang mungkin cuma 1 jam, sudah oke. Nah, perjalanan dari dan kembali itu dari ngobrol di rumah orang, dari kafe, dari kantor orang lain, itu kan di jalanan dan macet banget Jakarta. Saya kemarin pulang agak malam dari rumah orang tua saya di Kebun Jeruk sama rumah saya di Alam Sutra, itu kalau naik mobil cus nggak ada kendala paling 10 menit. Karena meskipun cukup jauh kilometernya, tapi lewat tol. Ya, tapi ya kemarin tuh tolnya luar biasa karena memang jam balik pulang ya sekitar jam berapa, jam 6, jam 7-an, crowded banget, macet. Saya akhirnya coba belok ke tol yang lain ya, jadi pecah tol gitu. Ternyata di situ juga macetnya luar biasa. Ya jadi saya berpikir ya mestinya orang-orang ya bisa memanfaatkan
di tengah macet ini sesuatu yang produktif. Ya, saya melihat banyak orang juga bikin konten di mobil. Kenapa kita orang Kristen tidak bikin konten di mobil gitu ya? Sekedar untuk say hey, sekedar untuk kasih motivasi ya. Saya mau yang natural aja, di situ nggak ada lighting ya. Pokoknya faktanya ya lampu yang kalau malam ya mungkin ditambah dengan lampu dari dalam mobil. Kalau siang sinar matahari aja cukup gitu ya. Nggak pakai tambahan ekstra mic ya. Saya mau siapin di tahun 2022 ya, supaya saudara juga termotivasi gitu, di mana aja kita bisa bikin, nggak harus kita harus rekaman di ruang yang kedap atau studio gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah bisa sedikit menguasai software yang canggih-canggih sekarang yang sederhana, di modal komputer atau laptop aja kita bisa mengedit ya, sehingga lebih bagus tampilannya. Nah, program ini nggak no edit ini. Deep Talk with Pastor tuh sejak awalnya saya bilang nggak ada diedit ya. Kalau saya slip tongue ya saya langsung rubah, saya koreksi. Kalau saya tiba-tiba bersin atau batuk gitu ya, atau suara-suara, kadang-kadang suara anjing saya juga gonggong gitu ya, masuk nggak apa-apa lah ya. Karena ya supaya saudara juga kini termotivasi di dalam kondisi apapun kita bisa kok jadi berkat gitu ya. Jadi apa namanya, di ayat 6 tadi ya, seorang Kristen yang sejati itu terdidik dalam pokok-pokok iman. Maka belajar tentang iman, belajar tentang Kristen, belajar tentang Tuhan Yesus dan bagaimana mengimani Dia itu penting, ya. Dengan baca Alkitab, aktif di gerejamu, ikut persekutuan doa, ikut komunitas sel, ibadah rumah tangga, ibadah-ibadah apapun ya, entah itu kaum wanita, kaum pria. Saya masih ingat dulu ketika saya awal bertobat, ketika saya belum tahu bagaimana saya harus mendalami Alkitab ya, mendalami iman sebelum saya masuk dalam dunia sekolah tinggi teologi ya. Nah, ketika saya sudah STT ya, waktu memang agak susah karena saya kuliah pagi dan kuliah malam juga. Ada sisa-sisa waktu antara dari subuh saya bangun sampai saya kuliah pagi. Terus kuliah pagi kan paling cuma 2-3 jam gitu ya, dari siang sampai menuju agak sore gitu. Ada jeda waktu 3 jaman, 4 jaman kadang-kadang yang bisa saya pakai untuk misalnya hal-hal lain. Lalu sore saya berangkat ke kampus lagi kuliah malam, dan sampai rumah itu sekitar jam 10, jam 11 gitu ya. Belum tidur juga, masih ada waktu 2-3 jam sebelum saya tidur jam 1-an ya. Bangun lagi pagi jam 5, jam 6 gitu. Itu ritme saya ya, setiap malam sampai sekarang juga. Saya biasa paling cepat, saya sekarang cuman sejak nikah saya berusaha untuk bisa tidur sebelum jam 11 gitu ya. Bangun jam 6, jam 5 gitu ya. Cuma sekarang ini saya bangun lebih pagi. Jadi kebiasaan jam 4, jam 5 itu udah bangun. Ini rekaman di pagi hari, saudara. Kemudian akhirnya tidurnya harus saya majukan. Jadi saya biasakan diri kalau nggak ada apa-apa itu saya bisa mengatur tidur. Puji Tuhan ini saya bisa tidur kapan aja. Saya sih berusaha jadi jam 10 udah tidur. Sehingga paling tidak kalau dalam buku pengetahuan yang saya baca tidur 8 jam. Biasanya kalau nggak bisa 8 jam paling sedikit 6 jam itu harus sudah ya bisa tidur lelap gitu ya, dari tidur malam. Jadi kalau bangun jam 5 ya berarti jam 9, jam 10 tuh sudah tidur supaya bisa cover sampai jam 4, jam 5 ya, 6 jaman paling enggak saudara saya sudah tidur, sehingga besoknya bisa aktivitas. Nah, kalau besok masih bisa tidur entah di mobil, entah di rumah ya, 1 jam colong-colongan gitu ya, 10 menit tidur, bangun lagi ngerjain apa, terus nanti capek lagi, merem lagi 15 menit, dapat setengah jam, itu diakumulasi 8 jam juga dapat akhirnya. Ya, jadi dulu sebelum saya kuliah gitu kan ya, sebelum padat itu jam kosong harus ngerjain tugas-tugas akademik gitu, saya kan bingung kan, saya belum punya pengetahuan skill nafsir Alkitab. Gimana sayanya, taunya baca Alkitab doang, tapi masih banyak waktu tersisa. Itu saya masih ingat banget tuh ya, saya ibadah hampir tiap hari, cari gereja yang tiap hari ada ibadahnya. Saya sampai hafal tuh, sebab saya saat itu di momen-momen itu saya bergereja
itu kurang lebih ada di 5 sampai 6 gereja setiap minggunya. Ada gereja ini bikin apa namanya komunitas dewada, dewasa muda, saya ikut. Komunitas misalnya pemudanya saya ikut. Ada komunitas suami istri di hari apa ya, saya ikut aja, saya datang aja padahal belum menikah. Ya. Karena itu ibadah umum gitu. Namanya ibadah suami istri, khotbahnya tentang bagaimana suami, bagaimana istri, rumah tangga lah. Ya, siapapun tuh boleh masuk. Karena buktinya di ibadah itu ada yang bawa anak-anak juga. Kan belum suami istri, tapi sudah dibawa. Saya udah umur 27-an saat itu. Ya, teman-teman saya sudah banyak yang nikah, saya datang ya nggak ada masalah kan. Bahkan di ibadah kaum wanita ini yang lebih ekstrim, karena itu memang dibuat untuk perempuan. Yang datang ya ibu-ibu mayoritas, tapi saya datang aja, duduk aja paling pojok, dengerin khotbahnya. Kalau khotbahnya untuk kaum ibu, ya saya mungkin tidak mendapatkan, karena perempuan harus begini-gini, kan itu bukan buat saya. Tapi paling tidak saya tahu ilmunya. Tapi yang saya perhatikan itu style, gaya berkhotbahnya, gaya menyampaikan isi khotbahnya si pendeta itu. Karena oh ternyata harus begini, gayanya begini, ya, interaksinya begini. Jadi saya hampir tiap hari. Jadi saya tahu ajaran-ajaran kekristenan itu ya karena saya berusaha untuk mencari. Dan kalau hari itu, di tahun-tahun itu, di sekitar tahun 98, 99, tahun 2000, andai kata di tahun-tahun itu sudah secanggih sekarang, ya saya nggak perlu ribet lagi, saudara. Saya tinggal di kamar aja, tinggal buka YouTube, khotbah pendeta A, B, C, D, dari Sabang sampai Merauke, dari dunia kalau saya tahu, bahasa Inggris ya. Ya kalau khotbah kan kadang-kadang bahasanya kan memang agak susah ya. Tapi ya kalau kita pasif kita bisa dapatkan. Saya termasuk orang yang tidak jago berbahasa Inggris secara lisan, tapi mendengarkan khotbah ya dari bahasa Inggris, dari pendeta manapun, itu bisa paling tidak saya tangkap. Ya meskipun tidak whole, tidak keseluruhannya, tapi bagian-bagian intinya saya dapatkan. Saya belajar lagi dengerin saudara khotbah pendeta-pendeta yang dialeknya dialek kayak Afrika gitu ya, dialek-dialek dari British gitu ya, atau dari negara-negara misalnya dari Asia ya, yang pendeta-pendeta dari India itu banyak sebenarnya. Saya coba boleh dengarkan ya dialek-dialek mereka. Ya agak susah memang ya, tapi ya paling tidak saya mendapatkan, apalagi kalau orang apa namanya yang dialek-dialeknya ya agak aneh-aneh gitu ya, kayak orang berbahasa Inggris tapi hamba Tuhan ini dari wilayah misalnya Eropa Utara, Rusia gitu ya, Ukraina gitu ya, itu spellingnya tuh agak bingung saya. Tapi saya coba perhatikan, saya coba belajar dengar ya. Kalau hari-hari itu zaman saya usia 27, 28, 29 itu, atau sejak umur 25 lah ya, saya mulai coba lebih lagi mendalami tentang iman saya, karena ada di persimpangan jalan saat itu. Zamannya udah gadgetnya udah canggih seperti sekarang, saya nggak kesulitan. Jadi ibu bapak sekarang ini yang mau belajar pokok-pokok iman ya, kan waktu luangmu cuma punya 2 jam, tinggal duduk manis buka YouTube ya, kalau rumah ada wifi ya lihat program, cari program model-model begini gini loh saudara ya. Kau dengarkan, kau catat, kau renungin sama Tuhan, tanya sama Tuhan lagi, lalu lakukan. Waduh, sehingga kapanpun kita ketemu sama orang yang butuh masukan nasihat dari kita, ya kita udah kayak orang yang pakar aja, karena kita tiap hari memang mendalami hal ini. Dan itu yang Tuhan mau, saudara. Itu yang Tuhan mau. Karena bagi saya nanti ke depan, ya semakin ke depan, itu Tuhan akan pakai siapa saja. Ya, nubuatan Nabi Yoel itu akan lebih terekspresif, ya, terekspresi. Tuhan bisa pakai anak kecil, Tuhan bisa pakai orang yang tidak berpendidikan teologi ya, untuk melayani mimbarnya. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa saya mau melayani Tuhan jadi pengkhotbah atau mau mulai melayani Tuhan mengabarkan Injil kalau saya sudah sekolah Alkitab. Kalau ukurannya kalau ukurannya nanti sampai kapan? Iya, kalau sempat sekolah Alkitab. Ya. Bapak Ibu yang ada selebritis yang belum lama ini meninggal. Tepatnya baru kemarin saya dapat kabar meninggal ya.
Ini kan cacat karena naik mobil terus tertabrak, cacat gitu ya. Dia lagi viral beberapa hari kemarin karena sedang menuntut keadilan atas kekasihnya ya, mantan kekasihnya yang membuat dia cacat. Dia ngebut sambil mabok, itu kekasihnya nabrak ya. Kekasihnya ini sampai sekarang oke aja, sehat aja ya. Dia jadi cacat seumur hidup gitu ya. Dan dia menuntut keadilan karena mantan kekasihnya ini ya, ini apa namanya, gak bertanggung jawab lah ya, kurang lebih begitu. Nah, lagi viral nih ya. Diundang podcast beberapa hari ya, yang saya tahu beberapa malam kemarin, malamnya lagi ya, 2 malam kemarin itu baru selesai podcast dengan Denny Sumargo ya, apa basket itu, yang memang podcastnya cukup baik lah ya di konteks perpodcastan yang sekuler di Indonesia ini selain Deddy Corbuzier gitu ya, Daniel Mananta juga, tapi kemarin habis rekaman ya, terus malamnya paginya udah meninggal. Intinya dalam kasus-kasus seperti ini, ketika kita melihat hidup orang itu ya seperti apa namanya, bunga di ladang aja, yang pagi belum mekaran, belum berwarna, masih kuncup kena sinar matahari, tiba-tiba muncul warnanya. Ada yang warna ungu, kuning, orange, merah, indahnya. Tapi kemudian jam 2 karena panas tiba-tiba kering, dan langsung kalau ada angin terbang itu kuncup-kuncupnya atau bunga-bunganya yang kering itu. Kalau sore tiba-tiba hilang. Malam sama sekali tidak ada bunga. Besok begitu lagi. Nah, hidup tuh seperti itu, kita nggak ada yang tahu. Jadi selama kita masih bisa bermekaran dan bisa memberikan warna yang indah, kenapa nggak kita lakukan sekarang? Kenapa masih nunggu nanti? Ya. Karena nanti itu belum tentu kita bisa gapai gitu loh. Ya makanya saya tiap hari kekeh nih. Ya, pokoknya saya udah komitmen ya. Pokoknya secapek apapun, sesusah apapun, setiap hari paling nggak saya harus rekaman 1 program ini ya karena saya nggak tahu nih. Jadi paling tidak nanti kalau saudara ya tolak ya dalam nama Yesus, kalau sudah dengar saya dipanggil Tuhan, pasti ada 1 program yang atau 2 program rekaman yang belum tayang. Nangkap ya saudara ya? Karena ya tadi ya, saya sudah mempersiapkan untuk 1-2 hari ke depan. Terus tiba-tiba misalnya Tuhan panggil nanti saya di siang hari atau di malam hari. Jadi ada 2 program tersisa pasti ya, yang sudah saya rekam, yang untuk tayang besok dan lusa. Jadi ya saya berusaha mengusahakan itu, karena ya nggak tahu hari ke depan gimana. Atau saya mungkin ya kalau ekstrim ya meninggal ya. Kalau misalnya tiba-tiba nanti malam ada sesuatu yang membutuhkan saya untuk hadir atau datang atau menguatkan orang yang saya cintai gitu ya, sehingga akhirnya saya tidak bisa rekaman ya, atau saya harus hadir di acara seseorang yang saya respect dan dia sudah memohon sekali agar saya hadir di hari sukacitanya ini ya, kalau saya nggak siapkan dan itu acara dadakan gitu ya kan akhirnya off gitu. Jadi belajar saudara untuk memberikan waktumu selagi masih ada. Ayat 7 ya. Tapi jauhilah tahayul dan dongeng. Ya makanya udahlah, saudara. Wah, saudara, itu kesaksian itu. Ya apa namanya? Ada orang ngeliat ketika Gunung Semeru itu lagi mau meletus, kata dia bersaksi ada dengar suara. Ya saudara, kayak gitu-gitu tuh. Udahlah, meskipun benar pun juga so what gitu loh. Nangkep nggak saudara ya? Jadi tahayul, dongeng, ya, atau yang berbasiskan semata hanya kesaksian, ya kalau pas bisa dapat denger, ya puji Tuhan, tapi nggak usah dicari-cari gitu, ya. Dongeng nenek-nenek tua, dulu saudara. Jadi ceritanya dulu, pada suatu hari, ya kadang-kadang cerita hal-hal itu emang menarik untuk didengar, tapi ya buat apa gitu saudara. Lebih baik waktu kita pakai untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Jadi membuat kita bisa berhikmat, itu penting saudara. Hikmat itu supaya kita bisa update, kita bisa up to date, kita bisa survive di zaman yang berat ini. Ya,
kalimat ayat 7 berikutnya. Latihlah dirimu beribadah. Beribadah ini basicnya itu ya melayani. Latihlah dirimu melayani. Makanya saya bilang berkali-kali kita itu pelayan Tuhan. Status kita, pekerjaan kita apa, kita berbeda-beda, tapi kita semua adalah pelayan Tuhan. Maka belajarlah, latihlah dirimu untuk melayani. Karena nggak banyak orang yang bekerja itu dianggapnya melayani Tuhan. Ini kerja di kantor, ya udahlah gue brengsek aja lah. Toh orang kantor brengsek, nanti kalau udah ke rumah gue jadi orang baik lagi. Di tempat kerjaannya brengsek, curi, korupsi, tapi ketika melayani Tuhan jadi penatua, diaken, pendeta di gereja, kayak malaikat kudus. Saudara nggak bisa gitu. Latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu melayani di dalam keseharian saudara. Lakukan apapun seperti untuk Tuhan. Ayat 8 ya. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya ini motivasi untuk terus berjuang, melayani ya dalam segala hal. Ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu ditekankan kepada Timotius oleh Paulus. Selama kau hidup, apa yang kau dapatkan, apa yang kau pelajari, apa yang kau terima, baik dari aku maupun dari Tuhan maupun dari perlayananmu dalam kehidupanmu sehari-hari bersama dengan Tuhan, itu beritakanlah dan ajarkanlah yang kau dapatkan itu. Saudara dengar ya, kalau saudara merasa diberkati lewat program ini, mendapat sesuatu dari saya malam hari ini, saudara harus beritakan dan ajarkan itu kepada orang lain. Nah, banyak kan orang Kristen, maafkan saya, hanya keep doang buat diri saya. Saudara nggak boleh begitu. Kalau saudara mendapatkan sesuatu yang baik, program ini atau program hamba Tuhan lain, gereja lain, saudara terima, saudara harus beritakan dan ajarkan itu kepada orang lain, paling tidak kepada orang terdekatmu. Mah, tadi dapat pesan dari Pase nih, di Deep Talk with Pase, bagus deh, ya coba kamu denger. Kalau anak-anakmu masih kecil, nonton model program begini lagi nggak suka, dia lebih suka main game, ya panggil ini sebelum pas istirahat, sebelum tidur, sini, ayo ajarin aja dan lewat bahasamu inti yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak. Kalau saya mah hampir everyday, meskipun nggak panjang, kadang-kadang cuma sambil di mobil. Ya, kemarin sambil kita makan di pinggir jalan, ya, mesen bakmi gerobakan gitu saudara, tapi makannya di mobil sambil nunggu abangnya masak gitu ya. Nah, di mobil saya parkir mobil di pinggir jalan, saya ngobrol sama anak-anak saya, meskipun cuma 2-5 menit lah sambil mie jadi gitu ya. Kita ceritain apa, ngobrol santai. Coba kalau anak saya disuruh nonton program seperti ini atau program dari pendeta lain yang seperti ini, mungkin dia namanya anak-anak sekarang, anak milenial ya, agak boring. Tapi kalau saya bisa ambil waktu mereka 1-2 menit, ya mereka kayak si Sean kalau habis sambil treadmill gitu ya, saya sambil siapin makanan burung-burung peliharaan saya sambil saya kasih makan jangkrik. Ya jangkrik itu kalau dikasih makan ke burung murai, katanya kononnya yang saya pelajari itu kakinya harus dipatah-patahin kan saudara, supaya dia nggak loncat dan supaya murainya bisa langsung nelen gitu. Jadi saya setiap hari itu ya motokin kaki jangkrik itu ya, anak saya sambil treadmill. Nah, sambil treadmill kadang-kadang saya cuma ngobrol aja, basa-basi aja, tapi basa-basi yang berisi. Ya, kadang-kadang saya bercanda, nanya dia, kadang-kadang saya selipin kata-kata yang saya nggak tahu apakah kalau menurut saya berguna, tapi bagi dia tuh apakah masuk apa tidak, berguna apa tidak saya nggak tahu, tapi saya masukin aja sambil berdoa dalam hati, semoga nanti one day dia ingat kata bapaknya itu ya, dia ingat papanya pernah ngomong ini, sehingga ketika dia menghadapi situasi apapun dia ingat nasihat papanya di masa lalu. Nah, saudara harus begitu sebagai orang tua juga, ajarkan semua yang saudara dapatkan. Kalau kau diberkati lewat program ini, jangan diem. Ya dulu maka di awal-awal saya bilang share program ini kepada yang lainnya. Itu salah satu yang mudah
untuk memberitakan dan mengajarkan. Saudara dapatkan itu di program ini, coba di-sharekan program ini. Tinggal share gitu kan di YouTube, di Facebook, di sosial media saudara, atau dikirim ke orang lain supaya orang-orang di luar sana juga dapat memahami. Itu pengajaran firman Tuhan. Jadi berkat apapun yang kita dapatkan, terutama berkat firman Tuhan yang kita dapatkan, jangan dikip sendiri, bagiin lewat tulisanmu, lewat tweetmu, lewat apa ya, bikin acara. Saudara mungkin punya program TikTok sambil joget-joget, nggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi mosok setiap hari kita joget-joget terus gitu. Nanti di tahun 2022 sudah saya bikin program TikTok tapi nggak ada joget-joget, saya cuma munculin ayat aja. Kadang lagu rohani, kadang-kadang lagunya backsoundnya bukan lagu rohani. Kadang-kadang kata-katanya kata-kata jelas-jelas kutipan dari Alkitab, tapi kata-katanya kadang-kadang kata-kata biasa aja, tapi berisi iman Kristen saya. Ya, saya coba ingin membagikan firman Tuhan ya, dengan hal-hal yang sederhana aja. Dan bagi saya nggak salah itu. Ya, lanjut ya. 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mungkin kita merasa punya apa ya, insecure gitu ya. Wah, saya ini masih muda, oh saya ini perempuan, oh saya ini siapa sih, nggak punya STH, nggak punya MTH, nggak punya DTH. Saya siapa sih, orang yang miskin, saya siapa sih, saya cacat gitu. Saudara perhatikan baik-baik. Mungkin kita punya apa ya, rasa tidak percaya diri, insecure seperti itu. Tapi itu jangan dihidupi gitu, saudara. Mungkin kita nggak sempurna seperti orang lain, tapi belajarlah jadi orang yang benar-benar perkataan dan tingkah laku itu dijaga. Kasih, kesetiaan, kesucian dalam perkataan, dalam tindakan, dalam pernikahan itu benar-benar dijaga. Sehingga hidup kita tuh benar gitu, saudara. Hidup kita itu jadi fun gitu, saudara. Ya, nangkep nih, saudara ya. Jadi apa namanya? Jadi kesaksian yang hidup. Sehingga orang tuh kalau ngeliat kita bukan ngeliat kita yang cacat atau yang kurang sempurna ini lagi, atau ngeliat kelemahan kita lagi, tapi ya iya sih, emang dia sih apa namanya, ya gak cakep sih orang itu sih, pas itu ya nggak ganteng banget lah, biasa, mukanya muka pasaran, tapi lihat dia kalau ngajar itu keren banget. Gue denger dari orang lain tuh, bahkan rumah tangganya, hidupnya itu lempeng. Nah itu kan akan menjadi daya tarik orang, sehingga orang nanti ke depan ketika dengar saya khotbah bukan lagi ngeliat atau nilai ganteng apa enggaknya, jelek sih pasti, nggak lagi itu, tapi isinya, khotbahnya. Jadi kata Paulus kepada Timotius, kamu memang masih muda, tapi jangan buat orang akhirnya menganggap kamu muda. Usiamu boleh masih muda, jemaatmu mungkin lebih senior, lebih tua-tua, tapi jangan buat mereka berpikir, yang khotbah, yang jadi pendeta, yang jadi gembala masih anak kemarin sore. Jangan seperti itu. Supaya mereka nggak berpikiran seperti itu, kamu harus jadi teladan. Orang bilang, masih muda ya? Iya masih muda. Tapi kok dalam hati, lihat hidupku aku berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Jadi orang akhirnya ketika lihat masih muda ya, tapi ya sudah berubah. Saya masih ingat cerita pengalaman saya. Ketika saya melayani sebuah gereja pusat Pentakosta Surabaya di wilayah Jawa Timur, saudara, di daerah, bukan di kota besar, kota kabupaten memang, tapi ya bukan kota yang besar kayak Jakarta gitu. Itu gembalanya dan ibu gembalanya sudah tua. Ya, saat itu saya yakin umur 80-an. Ya. Tapi beliau masih semangat melayani. Mereka tidak kenal saya. Saya pertama kali melayani di situ tuh karena direferensikan. Jadi kenal dengan hamba Tuhan lain, saya kenal dengan hamba Tuhan lain, dan mereka juga kenal hamba Tuhan lain ini, sering khotbah, hubungan mereka baik, dan hamba Tuhan ini memang terkenal punya kredibilitas yang baik lah, pengajaran bagus, pelayanannya luar biasa, ya. Dan saya yang ada di kota, ada di daerah itu, diketahui sama pendeta ini, terus mulailah dikenalin, tuh ada pendeta dari Jakarta, mau nggak khotbah di hari Minggu? Nah kalau pendeta di daerah dapat
informasi seperti itu, pendeta luar negeri, pendeta dari Jakarta biasanya oke deh gitu ya. Mereka memang terbuka kan. Apalagi yang referensiin orang yang mereka percaya. Ketika saya datang, tuh saya masih ingat ibadah tuh jam 5 apa jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Sorry, jam 6 apa jam 7 lah. Ya kurang pagi lah ya. Tapi udah penuh tuh jemaat. Jadi memang ibadah di desa-desa, di kampung-kampung itu, di daerah-daerah itu pagi-pagi. Jam 6, jam 7. Saya nggak pernah lihat ada gereja yang jam 9 itu, jam 10 itu di daerah ya, penuh. Yang paling penuh tuh pagi, jam 5, jam 7. Jam 8 lah paling mentok. Itu penuh pasti. Terus ketika saya datang, kalau ibu gembalanya sih merespon saya, "Iya nak, mari nak, ayo kenalan sama om." Itu om di situ. Ketika dikenalin sama omnya cuma lihat gini doang. Gitu. Terus dia cuma begini, terus dia jalan di depan, saya ngikutin di belakang. Saya duduk di samping mimbar, dikasih kursi di samping mimbar sama om ini. Terus ya om ini bilang, "Usiamu berapa?" Saya sebutkan usia saya. Kalau bagi saya sih nggak muda-muda banget ya. Cuma tampilan saya saat itu tampilan anak muda. Saya salah kostum. Saya pakai jeans, pakai sepatu kets, ya pakai jaket kulit gitu ya, pakai kaos kaos t-shirt kayak gini aja biasa. Tampilan anak muda karena saya pikir ini meskipun gereja di daerah tapi gereja di kota kabupaten, bukan di desa gitu ya. Jadi saya pikir mungkin lebih asik kalau saya pakaian seperti ini. Ternyata saya salah kostum. Jadi masih muda ya. Udah gitu doang. Sepanjang sebelum khotbah omongan kami cuma itu aja. Tapi ketika akhirnya saya ikut memuji Tuhan, mungkin om ini lihat ekspresi saya juga ya. Terus saya menyanyi dengan sungguh-sungguh juga, nggak jaim meskipun saya ini adalah orang yang jadi pengkhotbah di ibadah hari itu ya. Terus saya naik mimbar, saya khotbah dengan gaya saya. Baru itu sikapnya om itu berubah. Ya, karena ya saya mempersiapkan khotbah dengan cukup matang saat itu. Ya, sangat matang bahkan. Ya, jadi berkat buat semuanya. Dan ketika saya turun, ya Pak om ini ya di sekolah Alkitab ya, dia khotbahmu bagus gitu. Ya, saya diberkati. Nah sejak itulah om ini lewat istrinya ya selalu bertanya kapan lagi ke situ, kapan lagi ke situ. Artinya di kesenioran dia secara usia, pelayanan dan dampak pelayanannya itu ketika saya benar-benar berusaha untuk memberikan yang terbaik. Beliau ini tidak lagi melihat saya sebagai masih muda, anak kemarin sore, tapi benar-benar respect. Bahkan ketika saya sebelum pulang saya minta tangannya dia, saya ambil tangannya ini, om doain saya om. Dia terharu, kenapa kamu pengen saya doain? Ya saya pengen pelayanan efektif terus kayak om sudah usia tapi jemaat masih antusias, gereja penuh. Om juga saya belum dengar khotbahnya tapi saya yakin dari tadi om pimpin doa syafaat sehingga nutup doa berkat, om masih auranya, saya bilang pakai bahasa auranya tuh kuat sekali, urapannya kuat. Saya minta, dia terharu, terus dia doa saya, dia peluk saya, terus terakhirnya dia minta didoakan saya juga. Ini keren. jadi saya akhirnya ini selalu pakai jadi contoh karena saya tahu banget kesan pertama beliau ketika ngeliat saya tuh masih muda, J6 gitu ya. Tapi setelah saya turun mimbar, sikapnya beliau berubah. Meskipun ya pasti di matanya saya kayak anaknya dia karena memang usia saya kayak anaknya dia ya. Bahkan anaknya jauh lebih tua daripada saya gitu ya. Tapi ya tadi ya, dia respect, dia jadi respect dengan saya juga yang masih jauh usianya ini dan bukan siapa-siapa dibandingkan dengan mereka yang bagi saya keren. Ya kalau ada waktu ya saya pasti akan mengunjungi lagi. Cuman sejak 2 tahun ini biasanya setiap tahun kalau saya touring Jawa pasti mampir ke sana karena selalu diminta sama mereka. Ya sebenarnya jadi kita belajar untuk tidak menjadikan segala kekurangan kelemahan kita terus membuat kita akhirnya dilihat orang karena itu. Justru tutupi kelemahan kita itu dengan sesuatu yang direspekin sama mereka. Jadilah teladan, kata Paulus kepada Timotius. Kalau kamu sudah jadi teladan, orang-orang nggak lihat kamu masih muda lagi, tapi benar-benar
ini hamba Tuhan. Kita ini semua hamba Tuhan. Saudara mungkin di kantormu hanya SMA lulusannya, maafkan saya, yang lainnya S1, S2, S3. Tapi teruslah jadi teladan. Mungkin secara jenjang karir kita nggak ada apa-apanya sama mereka hari-hari ini. Tapi kalau kau jadi teladan, teladan itu apa? Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tanggung jawabmu dikerjakan dengan baik. Jangan juga diam ketika ada sesuatu yang bisa kau kerjakan. Ada inisiatif, ada kreativitas. Pasti nanti akan ada waktunya Tuhan lewat atasan-atasanmu melihat ini orang beda banget ya. Bisa saudara akhirnya dapat promosi, pangkat, jabatan, gaji. Bisa jadi saudara akan disekolahkan lanjut lagi supaya saudara bisa, karena di aturan perusahaan itu yang menduduki posisi ini harus S1, S2. Dan karena kalau dilihat mampu secara skill dan kemampuan, kesetiaan, dikasih posisi sambil saudara disekolahkan, kan bisa jadi saudara. Jadi jadilah teladan dimanapun saudara berada. Boleh kita dibilang buruh pabrik, maafkan saya. Tapi kita nggak sama kayak buruh pabrik lainnya yang pagi datang jam 9 kerja, pulang jam 5, jam 6, begitu aja. Ngelakuinnya cuma di depan aja yang menjadi tugasnya. Kalau dia buruh konveksi ya dia jahit aja. Tugasnya dia bagian kerah, dia bikin kerah setiap hari. Oh bagian saya bikin kantong, tiap hari bikin kantong. Oh bagian saya bikin kancing baju, masuk biar kancing baju. Kerjaan saya cuma itu aja. Ya itu tanggung jawab kita, itu kita kerjakan. Tapi kalau kita misalnya target sudah selesai semuanya bagian kita, terus kita melihat ada orang lain yang butuh bantuan teman kita bisa ngelakuin apa lagi, kenapa kita nggak gunakan itu? Ya itu kan bukan kerjaan saya. Nah tadi itu ya, pikiran seperti itu, bukan pekerjaan saya nggak dapat apa-apa dari situ kalau saya ngerjain juga, yang ada saya capek nanti. Itu pikiran harus dibuang jauh-jauh, karena kau adalah hamba Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Mungkin atasanmu yang melihat tidak mengapresiasimu dengan naik pangkat, kasih bonus, enggak mungkin. Tapi Tuhan loh. Tuhan loh yang lihat. Nah ini yang akhirnya saya rubah saudara. Ya dalam menekuni sosial media ini juga. Bapak Ibu nggak perhatiin deh, beberapa bulan ini saya udah nggak peduli lagi dengan subscribe. Saya nggak pernah ngomong subscribe, ayo share gitu. Baru tadi aja karena konteksnya beritakanlah dan ajarkanlah, semua itu saya ngomong lagi. Awal-awal kan saya menekankan itu karena saya masih berpikir ya iya, kalau programnya jadi berkat ya harus didapati semua orang. Tapi sekarang saya nggak peduli lah sama itu. Ya makanya sekarang viewernya cuma 100, saya juga nggak peduli. Puluhan pun juga saya nggak peduli. Yang penting saya lakukan dengan baik, karena saya sebenarnya melakukan ini untuk Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, masa Tuhan nggak gerakkan orang-orang untuk mencari dan ketemu link ini? Kan begitu saudara. Ya, kalau emang bagian saya hanya memberkati 30 orang, ya kenapa saya harus kecewa? Bukankah firman Tuhan katakan seperti dalam perkara kecil nanti akan diberikan perkara besar. Jadi saya lakukan ini, intensitas saya, semangat saya, endurance saya, antusias saya sama seperti ketika mengawali tadarus Alkitab kitab pertama. Saya masih ingat kitab pertama itu Injil Lukas. Nanti Bapak Ibu cari coba di ini. Injil Lukas itu saya hari pertama tuh semangatnya luar biasa. Apakah kendur dengan hari-hari ini? Enggak, saya tetap semangat. Kenapa? Orientasi saya sudah berbeda. Saya berusaha untuk upgrade pemahaman baru sehingga itu menjadi daya semangat saya untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi sama-sama saudara ya. Lanjut ya ayat berikutnya ya. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, bertekunlah dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan perkembangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini ada penekanan yang penting, awasilah dirimu sendiri. Introspeksi diri bahasa saya itu penting. Kalau bagian saya, karena pekerjaan saya adalah hamba Tuhan, melayani Tuhan juga, pendeta juga, khotbah juga. Maka bagian saya kalau udah khotbah, nah rekaman khotbahnya itu yang sudah ada di YouTube dan di Facebook, saya dengerin lagi. Itu bukan untuk kayak gimana gitu, tapi untuk bagian dari saya introspeksi diri. Saya mau ngawasi apa yang saya sampaikan.
Ya mungkin ada sesuatu yang saya ucap saya salah, atau saya pola pikirnya salah, terus ketika saya dengar lagi, loh mestinya gue ngomong begini. Paling tidak saudara, di berikutnya saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan kalau itu fatal, saya biasanya koreksinya gimana? Kalau nggak di live chat atau di kolom komentar, atau nggak di minggu depannya. Soalnya minggu lalu saya khotbah begini, menurut saya ada salah ucap ya. Ketika saya dengerin lagi, saya mestinya nggak berkata demikian, saya akan koreksi. Ya belum pernah sih selama ini ya, tapi saya pasti sih itu, karena saya catat itu khotbah saya dengerin lagi, saya sambil bawa pulpen, sambil dengerin di handphone pakai earphone gitu ya, terus sambil merem-merem gitu kan, tiba-tiba loh kok saya ngomong begini ya, saya catat, saya nanti lihat lagi ayatnya gimana, catat khotbah saya seperti apa. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaran, introspeksi diri. Kalau kita introspeksi diri, saya berkali-kali bilang, kunci orang diberkati, kunci orang naik level, kunci orang lulus menghadapi setiap ujian, kunci orang bisa terus naik kelas, tanda kutip ya semua itu ya, itu adalah introspeksi diri. Kalau orang nggak mau introspeksi dirinya, maka orang itu akan ada di area itu saja seumur hidupnya. Percayalah sama saya. Semoga diberkati, semoga jadi berkat buat semuanya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, akhirnya kita sudah selesaikan saudara Deep Talk with AC pada malam hari ini. Dan terima kasih, semoga diberkati semuanya. Kalau ada saran, kritik, masukan, atau pandangan yang berbeda, bisa informasikan ke saya ya. Ada kolom komentar di setiap link sosial media kita. Di YouTube ada kolom komentar, di Facebook juga bisa taruh di kolom komentar, atau sudah bisa direct messenger saya di Facebook the way ID, atau juga bisa ke Facebook pribadi saya ya, cari aja nama saya, pasti ada di situ ya. Nanti pasti akan saya baca atau dikirimkan oleh tim ke saya untuk saya renungkan. Kalau itu kritikan, masukan, dan saran yang membangun, pasti akan saya pakai ya. Dengan kapasitas dan kemampuan kami akan kita pakai dan kita lakukan demi kebaikan program ini, pelayanan ini ke depannya. Terima kasih ya saudara ya. Tundukkan kepala kita doa. Tuhan berkati semua yang sudah hadir, agar semakin kami mampu jadi pelaku firman, bukan menjadi pendengar firman. Berkati kami, tidur kami terutama, agar tidur kami semua diberkati pada malam hari ini. Dan doa agar esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh bugar dan bisa mengerjakan jauh lebih efisien hari esok daripada apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Ampuni salah dosa kami Yesus. Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan dalam tangan-Mu lah Tuhan Yesus, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Pakailah kami sesuka-sukamu. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Senang bersama dengan saudara. Kalau masih ada waktu, boleh kecup istrimu, kecup suamimu, kecup anak-anakmu. Ya. Sampaikan kalimat sederhana. I love you much. Paling tidak dengan anakmu mendengar kita orang tuanya mencintai dia lewat ucapan. Kadang-kadang tuh ucapan sederhana seperti itu mempengaruhi orang. Kadang-kadang bahkan pelukan sederhana atau tepukan di punggung, di pundak. Atau kalau anak rambutnya diunyeng-unyeng itu sesuatu yang dibutuhkan mereka, bukan yang lainnya. Kerjakan itu ya Bapak Ibu semua saudara. Dan saya percaya hidup rumah tanggamu akan semakin dalam berkat Tuhan, kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati semuanya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.